Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monika Santiminur. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Santo Paulus Ruteng, Prodi Keperawatan dari kelas Keperawatan 2020E dengan NPM 20201085. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Tugas ini adalah tugas komunikasi keperawatan dengan Bapak Pengampu, Bapak Yohanes Jangkrik. Baik, yang pertama, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Menurut para ahli, yang pertama, Citi pada tahun 1997 mendefinisikan komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide, atau informasi dan perasaan dalam sistem interaksi. Yang kedua, Jurgen Rosen pada tahun 1972 menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain tidak nyaman komunikasi dengan ucapan dan tulis, tetapi juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda somatik dan simbol-simbol. Yang ketiga, Ever M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan merubah perilakunya. Yang keempat, Theodor Herben yang menyatakan komunikasi merupakan proses di dalamnya yang menunjukkan arti pengetahuan pemindahan dari seorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Yang kelima, Filbert Sen memiliki pengertian sedikit lebih detail. Menurutnya, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima. Dengan bantuan pesan, penerima dan pengirim memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pesan dan simbol yang dikirimkan oleh pengirim dan diterima secara ditafsirkan oleh penerima. Baik, yang kedua itu adalah tujuan komunikasi. Yang pertama, menyampaikan ide, informasi, atau berita. Tujuan utama dalam melakukan komunikasi dengan orang lain adalah sesampainya atau dapat dipahami apa yang ada dalam pikiran kita atau ide atau pikiran kita pada lawan bicara. Contohnya, kegiatan keperawatan yang relevan sebagai berikut. Komunikasi keperawatan pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan, dan lain-lain. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang disampaikan kepada orang lain secara kita sadari ataupun kita tidak sadari akan mempengaruhi orang lain. Contohnya, komunikasi keperawatan kepada pasien memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan serta melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makanan yang sehat dan olahraga teratur. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku, maksudnya jika kita berbicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkan. Contohnya, komunikasi yang dilakukan perawat pada saat akan mengubah keyakinan dan perilaku pasien yang tidak baik bertentangan dengan kesehatan serta dengan keyakinan dan perilaku yang mendukung kesehatannya. Yang keempat, memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak komunikasi terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan. Misalnya, komunikasi orang tua dengan anaknya, guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, perawat dengan klien, dan lain-lain. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawanan bicara memperoleh atau mencapai tingkat pengetahuan yang lebih dan menunjukkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima, memahami ide orang lain. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikasi dan komunikasi saling memahami ide masing-masing dan mereka saling berusaha untuk memberi makna pada komunikasi disampaikan atau diterima. Yang ketiga, elemen komunikasi. De Vittor pada tahun 1997 menjelaskan bahwa
Komunikasi adalah suatu proses yang terdiri atas komponen-komponen dan elemen-elemen saling terkait seperti elemen yang dalam komunikasi saling berhubungan satu sama lain dan elemen satu mendahului elemen yang lain. Yang pertama, komunikator atau sender. Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan, ide, informasi kepada orang lain atau pihak lain sebagai lawan bicara. Yang kedua, informasi, pesan, atau berita. Pesan adalah seluruhan yang disampaikan oleh komunikator disadari atau tidak disadari secara langsung ataupun tidak secara langsung. Yang ketiga, komunikasi adalah orang atau kelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang bersikap kooperatif, penuh perhatian, jujur, serta bersikap terbuka terhadap komunikator dan pesan yang disampaikan. Yang keempat, umpan balik. Umpan balik atau informasi yang kikir balik sumbernya. Umpan balik bisa berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Yang kelima, atmosfer atau konteks. Atmosfer adalah lingkungan ketika komunikasi terdiri komunikasi. Atmosfer ini terdiri atas 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi sosial fisiologis, dan dimensi temporal. Dimensi fisik adalah lingkungan nyata, dapat berbentuk ruangan atau bangsal dan segala komponen yang ada di dalamnya. Dimensi sosial atau fisiologi meliputi tata hubungan status di antara pihak yang terlibat dan aturan budaya masyarakat ketika mereka berkomunikasi. Dimensi temporal adalah mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Yang ketiga itu adalah bentuk, jenis komunikasi. Menurut Citi pada tahun 1997 menjelaskan bahwa ada 2 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi, mengubah kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan komunikasi. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung maupun secara tatap muka. Melalui telepon, contohnya komunikasi verbal oleh perawat sebagai berikut. Saat menjelaskan rencana asuhan keperawatan kepada pasien, menjelaskan prosedur tindakan, melakukan konsultasi, kolaborasi, atau melaporkan kondisi pasien. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan, contohnya penerapan komunikasi tertulis dalam keperawatan. Dokumentasi asuhan keperawatan mencatat interaksi dokter, menulis hasil kolaborasi, mencatat perkembangan pasien, pelaporan, dan sebagainya. Yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral atau tulis. Contoh, penerapan jenis komunikasi tertulis dalam keperawatan sebagai berikut. Dokumentasi asuhan keperawatan mencatat instruksi dokter, menulis hasil kolaborasi, mencatat perkembangan pasien, pelaporan, dan sebagainya. Yang kelima itu model proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses yang kompleks untuk mengirim pesan dari komunikator kepada komunikan. Visions pada tahun 1905 menguraikan bahwa proses komunikasi merupakan urutan tahap-tahap. Komunikasi kompleks meliputi idea, generation, education, testing, via forest, client, coding, understanding, dan reporting, yang merupakan suatu siklus yang selalu berulang. Komunikasi dimulai dengan munculnya ide-ide dari komunikator. Ide ini selanjutnya diproses, diolah di otak, dan keluar dalam bentuk gelombang suara atau tulisan atau dalam bentuk kode-kode tertentu. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi.
Secara umum, faktor yang mempengaruhi komunikasi dapat ditinjau dari proses komunikasi dan elemen komunikasi, yaitu faktor komunikator, pesan atau informasi, komunikan, umpan balik, dan atmosfer. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seorang yang mengirimkan pesan, seseorang yang mengirimkan pesan. Seseorang komunikator harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan dan menarik, serta berwibawa dan tidak sombong. Di samping itu harus mempunyai pengetahuan yang menguasai materi dan memahami bahasa yang digunakan lawan. Hal ini penting karena salah satu hambatan dalam komunikasi adalah yang ketidaksesuaian bahasa yang digunakan antara komunikator dan communication. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif dan persuasif akan mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Pesan yang diterima adalah pesan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi, jelas, sederhana, atau tidak bertele-tele dan mudah dimengerti. Komunikan adalah seorang yang menerima pesan dari komunikator. Komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan, serta tidak sombong. Yang kelima, umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikasi memberi umpan balik sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang kelima, atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan lingkungan kondusif dan yang nyaman. Yang ketujuh adalah unsur komunikasi. Yang pertama itu pihak yang mewakili komunikasi atau sumber komunikator. Pihak yang mengawali komunikasi untuk mengirim pesan disebut sender dan imajinasi di sumber pesan. Pengirim yang dimaksud ini adalah orang yang masuk ke dalam hubungan baik interpersonal dengan diri sendiri, interpersonal dengan orang lain, dalam kelompok kecil atau dalam kelompok besar. Yang kedua, pesan yang dikomunikasikan messenger, konten atau informasi. Pesan yang dimaksudkan adalah suatu yang disampaikan pengirim kepada penerima agar dapat diterima dengan baik. Pesan hendaknya dirumuskan ke dalam bentuk yang tepat, disesuaikan, dipertimbangkan berdasarkan dan penerimaan hubungan pengirim dan penerimaan instruction dilakukan. Yang ketiga, media atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dan gangguan-gangguan yang terjadi pada waktu komunikasi dilakukan. Media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima pesan. Setelah dikemas, pesan dapat disampaikan melalui saluran atau channel ataupun didapat berupa lisan atau tertulis. Media lisan dapat dilakukan dengan menyampaikan sendiri pesan secara lisan. Ini adalah isi penerima pesan. Mendengar secara langsung. Yang kedua, media tertulis. Pesan ini disampaikan secara tertulis melalui surat, memo handout, gambar, dan lain-lain. Keuntungannya adalah catatan yang sehingga data dan informasinya tetapi tidak dapat berkurang ataupun bertambah seperti informasi. Memberi waktu untuk dipelajari. Yang ketiga, media elektronik. Sampaikan melalui faksimisil, email, radio, televisi. Keuntungannya adalah prosesnya cepat. Data bisa disimpan. Penggunaan media dalam penyampaian pesan tentunya dapat mengalami gangguan atau masalah sehingga dapat menghambatan komunikasi. Gangguan itu dapat berupa hal-hal yang dapat mengganggu panca indera seperti isyarat, terlaksana ultrasound, faktor pribadi seperti pasangan, partition check, dan lain-lain.